atau loyalitas gitu kan. Atau perencanaan marketing tadi kan, seperti itu. Karena perusahaan ini dituntut untuk membangun strategi agar perusahaan itu memang dari awal kita riset ya, agar memahami kebutuhan dan need and want daripada customer ya. Juga setelah udah tahu itu, kita harus merencanakan marketingnya, perencanaan agar semua itu terkonsep, tertulis, agar kita juga bisa memfollow up, mengevaluasi, bahkan kita mengkontrol semua dari perencanaan sampai pelaksanaan, bahkan untuk evaluasi ya. Kelihatan teman-teman muncul? Udah Pak. Udah ya. Oke. Gimana sih kita menggunakan strategi dan rencana pemasaran ya? Ini ya. Strategi planning proses, teman-teman bisa dibaca di sini, bisa dibaca di slide juga, yang saya sudah kirimkan ya. Ada proses mengembangkan dan mempertahankan kesesuaian yang strategis di antara sasaran dan kapabilitas organisasi dengan peluang pemasaran yang berubah-ubah. Nah, yang di antara sasaran dan kapabilitas, sasaran itu apa teman-teman yang tahu nggak? Ditulis Mbak Susi ya, ada ngacung. Sasaran itu apa? Yang dimaksud? Target Pak. Ya jelas target ya. Maksud target apa kalau di dalam strategi planning proses marketing tuh? Sasarannya apa? Konsumen, Pak. Konsumen, Pak. Oke, tadi siapa ada Anissa? Anissa apa Mbak Anissa? Target konsumen, Pak. Target konsumen. Oke, ada lagi nggak? Selain Mas Anjar tadi, siapa lagi? Sebutin nama dan absen. Ya. Di sini bisa dilihat teman-teman ya, sasaran dan tujuan daripada perusahaan, ya target perusahaan itu kan pasti ada namanya bisnis itu ada profit, ada macam-macam, mungkin sasaran sumber daya gitu kan, atau mungkin rencana pemasaran yang dan kita rencanakan. Dan kapabilitas, ada tahu nggak kapabilitas artinya apa? Capable. Kemampuan, Pak, kemampuan Ya. organisasi, lihat peluang. Oke, siapa namanya sebutin tadi? Iqbal, Pak. Iqbal ya, kapabilitas itu kemampuan ya organisasi. Kemampuan itu dari mana apa? Secara organisasi itu dari research development, produksi, human resource development, HR ya atau HRD, terus financing ya, terus juga dari manajerial, business unit, GM, terus juga marketing juga ya. Salah bentuknya adalah kapabilitas seorang marketing ya. Dengan pemasaran yang berubah-ubah. Jadi kalau sekarang dengan situasi bisnis itu kan sering berubah-ubah apanya coba? Yang sering berubah-ubah dalam pemasaran apa teman-teman? Yang berubah apa? Kompetitor atau apanya? Atau yang lain? Yang berubah-ubah apa dalam pemasaran? Ngacung. Yang paling dasar dalam pemasaran tuh. Kira-kira berubah-ubah apa? Apa perusahaannya, produknya, atau apanya yang berubah? Peluang itu kan di luar pemasaran yang berubah-ubah. Berarti apa? Target pasarnya berubah-ubah. Contohnya, need and want-nya kan, kebutuhan dan keinginan pasar kan. Dia nggak cuma butuh itu saja, tapi keinginan yang lain juga harus dipenuhi gitu kan. Yang berubah-ubah. Nah sekarang dulu handphone kan 2G, 3G ya, 4G udah lite, nanti 5G gitu kan. Habis itu 6G, loro, telu, papat itu kan. Jadi kemungkinan kita tuh berubah-ubah konsumen triple ya, triple habis itu berapa sih kamera megapiksel, berapa fokusnya gitu kan, udah profesional gitu kan. Terus RAM-nya apa, chipsetnya pakai apa gitu kan. Jadi berubah-ubah. Sekarang handphone itu nggak cuma utility-nya sebagai alat komunikasi, tapi alat untuk bikin desain grafis, sebagai YouTuber, sebagai fotografer, ya kan, video konten, bikin aplikasi, bahkan untuk live gitu kan, bahkan untuk membuat satu karya seni, bahkan untuk main kendang atau musik juga dari handphone bisa kan. Jadi banyak banget e-commerce lah, bisa jual barang marketplace kayak gitu kan, juga untuk transaksi, untuk payment ya, pembayaran handphone tuh banyak banget utility-nya luar biasa.
Jadi apa namanya smartphone ya. Jadi nggak cuma buat telepon halo Anjar gitu kan, kayak gitu. Atau halo Mbak Susi gitu kan. Jadi memang utility kegunaan suatu produk itu nggak cuma sebatas untuk komunikasi, tapi untuk bisnis ya kan. Banyak lah, bahkan untuk CCTV juga mantap bisa kan. Seperti itu ya. Ini bisa dibaca teman-teman ya, ada defining mission itu ya teman-teman seperti pada pasar, misi termasuk setting company, objektif, tujuan utama dan sarana pendukung, terus ada juga designing bisnis portfolio, bisa dibaca lah nanti lah. Saya sudah share ya teman-teman. Ini teman-teman, mission statement ini ya, apa ya, penyampaian misi ya, yang diungkapkan sebuah misi itu, karakteristik good mission statement adalah statement misi yang berkarakteristik adalah bagus ya, atau baik lah. Itu harus apa coba? Kita memang harus realistis, terus juga pada market oriented itu ya, ini ya. Pada orientasi marketnya, berarti marketnya apa? Ya customer kita, segmentasi, targeting, dan positioning ya kan. Terus juga spesifik ya, realistis. Market yang kita akan tuju misal gitu kan. Misalkan realistis, kita akan mencapai perusahaan skala global di tahun 2050 gitu. Realistis ya. Kita akan mencapai tahun depan growth pertumbuhan 15% gitu kan. Atau 10% karena pandemi kan. Terus spesifik growth 20% itu dari apanya aja? Pertumbuhan dari value ya. Keuntungan laba profit misalnya, terus penambahan customernya berapa ribu atau juta itu kan. Terus juga fit market informal, lingkungan marketnya seperti apa kan, apakah sehat atau tidak itu kan, kompetitor seperti apa. Terus di situ kompetensi ya, kompetensi hal-hal yang dimiliki dalam suatu misi adalah mempunyai market yang global, terus punya sumber daya manusia yang handal gitu, kreatif gitu kan, terus digitalisasi gitu kan. Termotivasi adalah kita bicara tentang kita membuat sumber daya manusia yang memang berskala ISO gitu kan, atau mungkin ada juga namanya SKKNI atau mungkin BNSP gitu kan, atau bersertifikasi internasional gitu kan, seperti itu. Ini sorry. Ini Mbak Susi minggu lalu udah disampaikan belum ya? Yang bagian ini belum, Pak. Belum ya. Bab 2 belum berarti ya? Ada apakah gerangan ini kok bisa mental-mental gini? Sorry teman-teman, ntar dulu harus keluar dulu nih, kayak trouble bentar. Ada apakah gerangan dengan materi nih? Sudah muncul nggak Mbak Susi, Mas Anjar? Sudah, Pak. Sudah, kenapa nggak bisa ke bawah ya ini ya materinya? Sebentar ya, bikin ulang deh. Sudah muncul tah? Muncul? Sudah, Pak. Belum, Pak. Ya, sorry ya, error ya ini apa tadi laptop ininya. Oke. Ini ya. Designing the business portfolio. Siapa yang tahu bisnis portfolio atau portfolio, ada yang tahu nggak apa itu? Kalau Inggrisnya portfolio gitu kan, kalau Indonesia portfolio.
Apa itu arti portofolio teman-teman biar keren lah. Gue sih nggak suka dengan bisnis model portofolio seperti itu gitu kan. Aku sih bisa membuat portofolio itu bisa masuk ke bisnis global gitu kan atau ekspor itu. Portofolio apa? Semacam dokumen, Pak. Halo, Mas Mansur ya? Halo, Radit, Pak. Radit gimana Mas Radit? Kayak semacam kumpulan dokumen dari perusahaan itunya, Pak. Oke, itu kalau dokumen ya, portofolio itu bisnis ya, kumpulan bisnis sebenarnya lebih ke bisnis ya. Portofolio artinya kan portofolio itu kan kumpul-kumpulan ya, dokumen-dokumen yang hubungan dengan bisnis, misalnya saham, terus terus ada juga apa namanya aset-aset, itu kan dokumen-dokumen yang hubungan dengan bisnis ya. Portofolio itu adalah komponen-komponen dalam bisnis yang dimiliki ya. Perusahaan hendak membuat portofolio bisnis yang paling sesuai dengan kekuatan dan kelemahan menghadapi peluang dalam lingkungan. Jadi kira-kira sih kita kalau bisnis kita bicara tentang COVID ya. Kita kekuatan kita di mana sih, kita memang mungkin kan kayak Playboy, Unilever itu dia kekuatan di mana sih, ya udah punya produk untuk hand sanitizer atau mungkin bikin masker gitu kan. Terus kelemahannya apa, riset development-nya gitu kan. Seperti itu, tantangan-tantangan lingkungan lah. Mungkin sekarang era digitalisasi nih, dalam bisnis itu kan harus berubah kan. Harus punya website, bahkan punya website bisnis pribadi gitu kan, terus punya marketplace gitu kan. Terus berafiliasi dengan perusahaan lain atau bisnis lain atau mungkin aplikasi lain kan. Untuk melakukan hal ini, perusahaan harus menganalisis dan menyesuaikan portofolio bisnis saat ini. Portofolio saat ini ya tadi, apa posisi kita tuh sebagai perusahaan market leader atau follower, atau share market kita tinggi atau tidak gitu kan. Nah, kita lihatin, atau kita memang perusahaan yang benar-benar baru yang memang tidak dimiliki orang lain. Tahulah saat ini kayak kita NFT ya, kemarin bilang juga ya. Non fungible token ya kayak gitu kan. Itu kan baru juga kan. Itu masuk ke landscape bisnisnya ini blue chain ya, seperti itu ya. Ya memang tidak mudah masuk di sana gitu kan, bisnis digitalisasi, desain art gitu kan, fan art macam-macam tuh. Dan itu cari uangnya gampang, teman-teman bisa bikin karya yang bagus kayak fotografi atau video bisa di hak merek internasional gitu kan. Nah, ini kan juga peluang baru kan, atau mungkin kita bicara Bitcoin atau Ethereum lah, bisnis yang memang di luar mata uang gitu kan, yang memang di pada emas kan, dan itu terus bisa buat investasi. Kedua, mengembangkan strategi pertumbuhan ya, growth ya, dan penyusutan untuk penyesuaian dengan pertumbuhan masa depan lah. Pertumbuhan di sini teman-teman ada yang tahu nggak gimana kalau kita bilang tumbuh itu, yang tumbuh apanya teman-teman kalau di perusahaan, bisa ngacu nggak, sebutin yang tumbuh itu apanya sih sebenarnya? Kan kalau kita kepala botak rambutnya tumbuh itu ya. Gitu kan. Atau mungkin menanam pohon itu kan biji padi Izin menjawab, Pak. Mas Andika apa Mas? Pertumbuhan apa? Biasanya income sih, Pak. Selain itu ya segmentasi pasarnya numbuh ke siapa aja, lebih luas atau mencakup siapa aja, kurang lebih begitu, Pak. Oke, sih, makasih ya. Kalau pertumbuhan itu kayaknya growth itu apa? Yang tumbuh itu omsetnya ya? Atau omsetnya kira-kira kita akan tumbuh omset atau mungkin profitnya, marginnya itu naik 20% tahun depan, karena 20% itu untuk menutupi semua aspek biaya termasuk pembayaran kreditur, izin-izin untuk pekerja, untuk pemasaran, semua cukup ada margin atau komersial yang mencukupi lah. Kalau misalkan 15% masih rugi kan. Pertumbuhan dari bisnis salah satunya apa? Omsetnya meningkat, target misalkan, atau keuntungannya meningkat 20%, 30%. Terus customer ya tadi ya, segmentasi itu customer, harusnya customer yang sekarang 1.000 jadi 2.000 tahun depan gitu kan, berarti ada pertumbuhan kan 100% untuk customer gitu kan, jumlahnya malah customer menambah. Terus jumlah outlet di distributornya, misal tadinya kita punya omset 20 miliar dengan 100 outlet, tapi sekarang kita akan tumbuh tahun depan dengan 50 outlet baru, berarti kan 50% tuh. Omsetnya berapa? Diprediksi dengan 4 miliar 40 miliar gitu kan. Kok 2 kali lipat? Iya, karena mungkin yang lama akan tumbuh, terus yang baru 50% juga tumbuh seperti itu ya. Terus juga ekspansi ya, pertumbuhan bisnisnya, diversifikasi produk, yang tadinya produk kayak Indomie itu mie goreng, empal gentong, macam-macam, itu kan bisnis diversifikasi ya. Atau yang bikin kayak Unilever ada sampo gitu kan, ada sabun, ada rinso gitu kan, atau mungkin ada yang cuci piring gitu kan, ada juga obat-obatan gitu kan, seperti itu ya. Dan untuk penyusutan untuk menyesuaikan, lalu penyusutan ini decline ya, produk-produk tertentu yang sudah decline atau sudah maturity, decline itu turun ya,
ya ini juga perlu disesuaikan apakah kita akan jual royaltinya, license-nya sebelum 20 tahun atau kita co-marketkan, kita jual ke orang lain kan, maksudnya ke perusahaan dijual ya, daripada kita promosi, mungkin kita fokus ke produk-produk baru kan. License-nya itu kan, atau sebagai marketingnya gitu kan. Kayak saya Insto itu, Glaxo itu, GSK dijual suruh marketingin tuh Kombipar ya, Kombi ya, PT Kombi ya, seperti itu lah. Tapi beli produknya ya enggak, cuman masalin aja kan, ada share profitnya lah. Analisis current SBUs ya, atau SBU ya. Ini menurut metode Boston Consulting Group atau BCG ya, approach ya. Jadi Boston Consulting Group ini kan menentukan gimana ada suatu analisis current SBU itu adalah, ada yang tahu SBU enggak? Apa artinya SBU? Taunya yang ini ya, buat ngisi bensin ya, SPBU ya, SBUs ya, strategi bisnis unit ya, strategi bisnis unit yang dilakukan oleh BCG ya, Boston Consulting Group ya, approach ya. Ini teman-teman ya, nanti akan dijelasin, tapi mungkin penjelasan nanti saya akan cepatkan saja karena mungkin agak membingungkan nanti kalau suruh diterjemahannya. Terjemahin saya aja buat teman-teman, mungkin bisa clear, bisa tanyakan langsung lah. Kita lihat sebelah kiri teman-teman, ada namanya market growth rate ya, tadi kan marketnya tumbuh tadi ya, ada tumbuh mungkin dari customernya, tumbuh omsetnya, macam-macam gitu kan. Ini pertumbuhan bisnisnya, diversifikasi produknya numbuh, portofolio bisnisnya numbuh gitu kan. Terus yang ke sini adalah relatif market share. Relatif market share itu maksudnya market share itu tahu nggak? Teman-teman tahu kan kalau bisa dibagi-bagi berapa tuh? Ya mungkin Mas Anjar 25%, Mas Andika 25%, mungkin saya 50%. Kalau yang marketnya ada 3, kalau marketnya ada 200 kan berapa persen kan? Nah, kayak Samsung mungkin sekarang menguasai dunia 17,5%, mungkin iPhone berapa, mungkin Oppo berapa, itu kan ada ya, bahkan sampai Polytron juga lah seperti itu ya. Nah, itu juga ini pembagian pasar ya, market itu pembagian pasar. Kalau ini pertumbuhan ya. Nah, teman-teman di sini ada namanya stars, question mark, ada cash flow, dog. Nah, teman-teman saya ini belajar dulu deh. Kalau star itu apa? Stars itu artinya apa? Artinya apa nih, teman-teman? Bintang, Pak. Bintang ya, star, bintang ya. Berarti kalau bintang itu kan namanya bintang kelas itu ya. Karena kepintarannya itu, semua mata pelajaran nilai 10 semua kan. Namanya bintang itu kan. Nah, ini nanti saya jelasin satu-satu deh. Kalau question mark, question artinya apa? Pertanyaan. Pertanyaan, tanda tanya ya. Nah, marknya kan tanda tanya, pertanyaan. Cash, cash itu uang, itu apa? Cash cows, ya. Tahu artinya apa, binatang apa nih? Ada yang tahu nggak teman-teman waktu belajar bahasa Sapi, Pak. Sapi ya, cash cow itu sapi perah ya. Kalau dog apa ya? Anjing ya, gitu kan. Tapi nggak boleh kirik ya kalau kita bahasa Cirebon gitu kan. Ini saya nggak ngajarin, sorry ya. Nanti barangkali teman-teman bapak dosen mau gitu, nggak. Maksudnya dog itu anjing, maksudnya kan sering menggonggong gitu kan, seperti itu. Ya. Yuk kita belajar menganalisa ini teman-teman. Kalau bintang itu teman-teman, growth-nya gimana? Kalau bintang tuh, pertumbuhannya gimana? Sangat Tinggi. sangat tinggi. Share-nya besar atau kecil? Besar. Besar karena menguasai market ya, atau market leader ya. Share marketnya paling tinggi dan market leader. Potensial profitnya besar atau kecil? Kalau bintang tuh Besar, Pak. besar. Teman-teman bisa lihat ini, sini ada, nah nih sebelah sini ada high kan? Profit marginnya tinggi dan apa? Profit potensial untuk market share-nya juga tinggi kan? Nih sama-sama tinggi teman-teman ya. Terus gimana membutuhkan heavy investment tuh untuk tumbuh, berarti memang yang cukup tinggi ya untuk investmentnya tinggi. Makanya kalau yang kayak bintang-bintang itu nggak cuman modal yang kecil tapi harus tinggi juga, harus besar gitu kan. Terus untuk pertumbuhan daripada market share kan, seperti itu. Teman-teman, kalau star kayak gini itu kira-kira perusahaan apa ya kalau di Indonesia teman-teman? Jarum, Mbak. Oh, Jarum. Indofood ya. Indofood, Wingfood itu Indofood ya, Jarum. Oke. Terus misalkan
Kalau misalkan teman-teman, kalau produk air mineral, Star itu siapa? Star. Aqua. Aqua gitu kan. Nah, kalau Montoya ya, Montoya nanti di mana? Nanti di sini teman-teman ya. Oke. Kita bicara tentang market growth rate high. Sekarang kita bicara tentang market high tinggi high juga, tapi kita bicara market share yang low ya, atau tanda tanya. Ini kalau yang di sini question mark atau tanda tanya itu teman-teman ya, growth-nya tinggi, pertumbuhan bisnisnya tinggi, misalnya kayak sampai 20%, 30%, customer nambah, tapi market share itu masih kecil nggak? Masih tidak menguasai market, masih di bawah market leader gitu kan, masih di bawah. Bagi-bagi apa kuenya masih kecil lah. Build into star ini membangun untuk menjadi bintang kan, tapi ada bagian yang harus dikeluarkan seperti itu ya. Kenapa? Share-nya apa? Share-nya kecil gitu kan. Nah, require cash to hold market share ya. Apa ada persyaratan ya keuangan yang ini untuk apa ya? Membuat market share itu untuk apa? Untuk tumbuh gitu kan. Jadi ini butuh syarat-syarat. Kalau sini kan udah langsung sudah tumbuhnya tinggi kan. Lah, ini berikutnya teman-teman. Kita bicara market growth rate-nya low, terus bicara relative market share-nya high. Itu namanya cash cow ya, atau sapi perah. Low growth berarti apa? Pertumbuhan sangat rendah ya. Terus high share ya, walaupun pertumbuhannya cuma 1-2%, tapi dia tuh menguasai marketnya cukup tinggi gitu kan. Orangnya tidur-tidur aja, tapi di market tuh cukup. Jadi tahu nggak? Biasa-biasa aja, tapi mereka tuh dapat uang banyak itu di sini mah. Jadi perusahaan tuh nyantai tapi dapat uang gitu mah. Lah, sorry teman-teman, established successful SPU termasuk sudah tetap, maksudnya gitu-gitu aja sih. Dan salah satu successful daripada si strategi business unit kan. Ini adalah kalau ini adalah apa marketnya kecil tapi apa memproduksi cash uang yang banyak ini biasanya mah ini Pertamina teman-teman ya, ini cash cow ya. Pertamina atau enggak? Itu buat bancakannya para pejabat itu ya. Banyaklah seperti itulah. Ya maksudnya memang untuk membuat apa namanya dibikin untuk jadi bancakan lah para pejabat kan. Nah, kalau teman-teman kalau question mark ini teman-teman kira-kira kalau produk mineral apa minuman mineral kira-kira produk ini kan tadi aqua tuh. Kalau yang ini apa ya? Yang mineral ya, oke gitu kan. Nah, kalau Casco apa? Tuh. Pertumbuhannya kecil tapi dia itu mungkin sangat sulit ya untuk menentukan marketnya lah gitu mah. Tapi mereka tuh kalau ini tuh paling gampang Pertamina lah. Nggak pertumbuhan juga yang penting mah apa Pertamina kan mendominasi tentang apa namanya? Bisnis bahan bakar dan sebagainya kan itu kan atau terus dok itu pada market rate-nya itu low tapi apa namanya? Juga sama market share-nya adalah low juga kan dok itu kan. Udah low growth dan share-nya kecil itu kan, low profit potensial. Kalau posisi dok kayak gini, kira-kira perusahaan apa teman-teman ya? Perusahaan Siantar Top. Hah? Perusahaan Siantar Top. Siantar Top itu apa? Saya nggak pernah tahu tuh. Apa tuh? Bidang Itu apa? tuh produk-produk yang menyerupai makanan yang terkenal Pak, kayak Gorio-Rio gitu tuh Pak. Nah, tapi ini perusahaan udah mau tutup apa masih eksis? Kurang tahu Pak. Jarang iklannya sih. Gitu. Tapi kalau ini adalah perusahaan yang mau tutup sebenarnya kalau udah posisi market share-nya rendah, pertumbuhan rendah, ini harus ditutup. Ini bisa dijual sih. Contohnya misalnya apa Nokia sekarang ini masih ada nggak sih? Kalau Nokia itu juga harus di ini kan posisi nggak dapat uang juga nggak dapat apa-apa, habis gitu kan seperti itu. Atau juga suatu saat kalau ini ada mobil otonom kayak Tesla ya, mungkin Toyota, Honda itu bisa kalah marketnya sama mobil otonom. Kalau dia nggak nyiapin dengan sistem autopilot akan ditinggal loh. Apple aja udah punya mobil sendiri kan, Apple terus apa Yahoo kalau nggak salah tuh. Seperti itu ya, ngeri banget lah. Ini ya, kita bicara question mark, ada stars, ada cash cow, ada dogs, ya. Kalau question mark yaitu bisnis perusahaan yang bergerak dalam pasar dengan pertumbuhan tinggi ya, namun pasar-pasarnya relatif rendah, ya kan. Kebijakan di sini mulai sebagai tanda tanya karena
perusahaan ingin memasuki pasar dengan pertumbuhan tinggi di mana sudah ada penggiat pasar. Jadi perusahaan tuh ya pengen nyaingin market leader, kalau mungkin Wingfood ya. Wingfood dengan mie sukses tuh. Nah, ini kan tidak sukses-sukses kan untuk mengejar Indomie goreng ada kan, atau mie ABC gitu kan. Nah, mereka juga bisa ngejar Indofood ya, seperti itu ya. Dia ada bintang iklannya udah pakai Sule, padahal kan beberapa artis terkenal tuh. Tapi ya nggak mendongkrak ya untuk omset dan kinerja pemasarannya ya. Star atau bintang, kalau bisnis tanda tanya berhasil ya, bisnis menjadi bintang, bintang adalah pemimpin pasar dan pasar tumbuh cepat. Jadi sudah market leader juga apa namanya, juga pasar tumbuh tinggi lah. Kalau Cashco ini, kalau pertumbuhan pasar setahun kurang dari 10%, tapi bintang menjadi sapi perahan kalau masih memiliki pasar relatif terbesar gitu kan. Jadi apa sih, tumbuhnya segitu-gitu aja loh, apa posisi yang dari apa, jadi nggak pernah ada pertumbuhan, tapi mereka tuh masih punya uang cash yang didapetin gitu. Nah kalau Dok ini lah pupuk bawang menggambarkan bisnis perusahaan dengan pasar rendah, dengan pasar tumbuh lambat, umumnya bisnis rendah labanya atau bahkan rugi, nggak laba rendah bahkan rugi. Belum kadang-kadang menghasilkan uang jasa. Ini teman-teman ya, dari metrik ini teman-teman bisa lihatin. Kalau dari 4 ini teman-teman kira-kira yang paling menguntungkan yang sebelah mana teman-teman? Yang paling bagus? Star, Pak. Yang sapi sama Star mungkin. Satu aja dulu, satu dong. Yang mana yang paling bagus? Star, Pak. Star ya. Kalau yang mau ditutup yang mana? Dok, Pak. Dok ya, sip, pinter lah. Sip ya, yang tengah-tengah lah ya. Ini kita juga ada analisis current use ya, atau strategi based unit ya. Ada JE strategi bisnis dan plan grid ya. Ada yang tahu JE enggak? Ada JNT adanya. JE ada yang tahu enggak? JI ya, kalau General Electric ya. Ini yang tipenya Jackwell ya. Seperti itu. Ini akan lebih akhirnya kan lihat industri attractiveness dan business strength. Jadi industri attractiveness ada yang tahu nggak artinya apa? Kemenarikan bisnis. Jadi kalau sekarang lagi COVID ya berarti kan obat-obatan COVID ya, atau yang hubungan dengan COVID, vaksin lah gitu kan, atau PCR lah gitu kan, atau apa yang tes tentang kesehatan dengan COVID itu kan, seperti itu ya, atau obat-obatan COVID kan. Berhubungan dengan bisnis strength ya, teman-teman. Kalau saat kita bicara tentang pada lingkaran di sini adalah pada huruf A, itu tuh industrinya tuh sangat tinggi, penarikan sangat tinggi dan bisnisnya sangat kuat ya teman-teman. Beda sama B. B itu agak medium, atraktifnya kemenarikan bisnisnya medium, tapi bisnis strength-nya masih kuat ya, masih kuat banget. Yang C adalah atraktifnya tinggi, tapi bisnis strength-nya weak gitu ya. Bahkan di average atau apa namanya lemah ya, seperti itu. Yang pada D adalah sudah medium tapi juga apa namanya bisnis strength-nya adalah sangat lemah ya, seperti itu, tidak kuat ya. Ya ini ya. Pendekatan General Electric mempertimbangkan banyak faktor di samping tingkat pertumbuhan pasar sebagai bagian daya tarik itu. Jadi nggak cuma pertumbuhan. Nah, pendekatan ini menggunakan indeks yang daya penarik yang terdiri dari apa? Besarnya volume marketnya atau pasarnya, tingkat pertumbuhan pasar, margin laba industri. Ini ya kalau bicara tentang daya tarik ya. Margin labanya berapa sih, berapa banyak? Oh ternyata bisnis farmasi itu tinggi banget, bisnis alkes itu, atau bisnis yang lain itu kan, atau bisnis digital ya. Tingkat persaingan, paling di sini juga ketat kan. Terus musim dan daur permintaan ya, apakah kalau lagi musim-musim tertentu produk itu memang laris manis dan permintaan tuh banyak banget kan. Struktur biaya industri ya, jadi kalau di sini lagi ramai ya, bahkan kurang barang kan, kayak barang-barang yang obat COVID atau vaksin lah. Struktur biaya industri ya, faktor ini dinilai dan kombinasi menjadi satu indeks daya penarik industri lah. Berikutnya kedua adalah pendekatan General Electric untuk kekuatan bisnis ya, juga menggunakan satu indeks. Kalau tadi kan ada juga besarnya apa namanya pasar, volumenya. Kalau ini kita bicara tentang apa? Kalau pendekatan tentang strength bisnis atau bisnis adalah market share relatif perusahaan, terus persaingan harga ya, ini price ya, kualitas produk, nah ini lebih ke strategi ya. Terus pengetahuan terhadap pelanggan, ini knowledge ya, dan pasar ini penting perusahaan tuh. Terus segmentasinya, keefisiensi penjual, tim marketingnya ya, atau advertising iklannya, terus keuntungan dari lokasi dan geografi. Ini ya. Tadi kita udah ada namanya BCG ya, Business Consultant Group, juga ada General Electric ya, strategi base unit. Nah ini ada juga
Kita jawab produk atau market expansion grid ya. Kita akan bicara ekspansi ya, atau mungkin perambahan ya, atau perluasan lah. Kalau kita bicara tentang apa itu namanya market penetration, apa itu market development, atau 3 product development, dan 4 diversifikasi. Teman-teman bisa bantu saya nggak? Tolong bacakan market penetration ini pada posisi di mana teman-teman kalau baca diagram. Market penetration adalah posisi di mana? Kira-kira apa? Apa sama apa yang menentukan dia pada poin 1 ini? Bicara tentang ada existing market, new market, existing product, dan new product. Kalau market penetration di posisi apa teman-teman? Silakan kita kasih waktu 2 menit lah. Ngacung ini ada 4 orang ya. Kalau memang kurang pas nanti teman-teman bisa ini. Ini cara tak ajarin cara membaca apa diagram ataupun grafik ya. Tolong Mbak Susi ditulis ya, sekretaris ya. Gimana baca existing market? Market development, product development. Di sini kan ada teman-teman kan ada ini, ada kata 1 2 3 4 nih. Pada posisi apa? Ayo dong. Kira-kira bacanya gimana teman-teman? Market penetration adalah ditentukan oleh 1 ini, 2 ini gitu, Bang. Ada yang tahu nggak? Waduh sayang banget nih, ada 4 orang loh. Market penetration itu pada existing market dan pada existing product. Maksudnya market yang sudah terbentuk lama dan produk yang sudah ada lama. Kalau kita bicara 2 market development, artinya apa? Pada posisi apa? Ayo, udah kasih contoh loh. Wah, parah nih kalau Anjar, Pak. Hah? Anjar, Pak. Coba, Pak. Ya, Pak, gimana? Pada posisi apa market development? Posisi new market sama existing product. Yes, tepuk tangan dong. Seperti itu ya. Jadi marketnya itu baru, produknya masih produk lama ya, produk yang sudah ada itu kan. Sekarang sebutin yang 3 produk development. Pada posisi Pak. apa? Siapa Trian. sebutin nama? Trian, Pak, absen 26. Oke, silakan 24. Mbak. Pada posisi apa? Product development itu pada posisi new product dan new market. Nomor 3 ini loh. Iya, oh new product dan exiting market, Pak. Ya, betul ya. Di sini ada sebelah kiri sini ada existing market, ya market pasar yang sudah ada, tapi dengan apa? Dengan penambahan produk baru ya, namanya product development yang dikembangkan produk baru. Yang 4, kalau diverifikasi apa artinya? Muji ya, gimana Mbak? Ada di new product sama new market. Yes, betul. Jadi bacanya gitu teman-teman ya. Apa diverifikasi produk atau kan diverifikasi produk itu produk baru yang dibuat untuk membuat portofolio bisnis atau pipeline bisnis itu tambah gitu kan. Contohnya apa? Dia dengan mencari market baru yang belum ada, kita bikin marketnya. Contohnya mie Aceh gitu kan, atau empal gentong gitu kan. New product ya itu ada empal gentong untuk produk-produk baru kita memang untuk mencari market baru kan. Jadi gini. Jadi kalau diverifikasi itu mencari membuat produk baru untuk di market baru. Ngerti nggak? Market itu atau pasar baru ya. Contohnya untuk laki-laki, perempuan, anak dewasa gitu kan, seperti itu ya. Ya ini teman-teman ya. Sudah tahu ya, ini nanti dibaca aja kan, tadi udah dijelasin tuh posisinya, ini biar dibaca aja. Tapi teman-teman ingat ya, ini kalau keluar ujian harus fase nih ya. Apa market penetration? Nah, berikan contoh misalnya gitu, teman-teman harus ngerti kan. Ya. Ini teman-teman ya. The market process ya, apa proses pemasaran atau bisnis proses ya. Kalau di dalam suatu marketing itu adanya namanya ada apa? Intinya tuh target customer. Jadi customer kita itu dibentuk untuk mencapai target pasar ya, atau pelanggan kita ya. Dari semua ini, tapi untuk mencari target tersebut kita harus tahu persis produk apa yang akan kita buat. Terus harga berapa untuk sama, contohnya gini. Target customer kita adalah untuk perempuan mahasiswa berhijab itu kan, muslim itu kan. Nah, usianya kan mahasiswa ya. Usia mungkin dari 17 sampai 20 lah gitu kan, atau 22, 21 lah. Nah, produknya apa?
perempuan hijab itu pakainya apakah apa fashion atau mungkin kecantikan ya, barang-barang kecantikan lah. Kalau produknya kecantikan, Wardah terus harganya berapa? Karena ini adalah targetnya pasarnya adalah wanita-wanita yang memang mahasiswa dengan harga yang murah, ya kasih harga yang mungkin murah lah, maksudnya beda sama karyawan ya atau mungkin pengusaha gitu kan. Jadi price-nya itu ya ke affordable, terjangkau ya. Terus menggunakan promotion kalau mahasiswa lebih suka artis-artis atau pendekatan contoh-contoh iklan endorser dari para selebriti gitu kan. Kalau ibu-ibu kadang nggak atau mungkin artis-artis muda lah gitu kan, seperti itu. Place-nya tempatnya kan ada distributor dan sebagainya. Nah, untuk membuat 4 ini, teman-teman kita perlu apa? Kita perlu apa? Marketing analisis. Kita melihat analisa pasar kita yang cewek-cewek tadi itu, kita analisis kira-kira beberapa besar sih market pasar di Indonesia, berapa banyak, setiap kotanya berapa. Terus kita bikinlah marketing plan untuk membuat gimana kapan kita promotion, kapan awareness kita memperkenalkan produk itu, siapa nanti akan mempromosikan sebagai directing marketing, ada public relation, kapan pakai iklan, berapa anggarannya gitu kan. Terus siapa artis yang untuk mengendorse atau meninfluencer gitu kan. Nah, terus kita harus habis itu udah tentukan marketing plan-nya kapan, waktunya when-nya kapan, di mana, nah itu kan. Ya kita akan lihat marketingnya adalah bulan depan kita di Desember karena mau awal tahun untuk akhir tahun kita bikin promo-promo untuk menaikkan target lah. Terus kita kontrol juga alatnya, kita apakah sudah tercapai belum, evaluasi seperti itu ya teman-teman. Nah, dari hal itu sudah dilakukan, terus kita juga kan harus melihat apa tuh. Untuk membuat suatu marketing planning dan juga sampai marketing kontrol, kita namanya marketing intermediaries ya dan atau di pertengahan lah, tengah-tengah itu. Makanya kita tuh perlu adanya apa? Publik ya. Publik apa harus kita pakai promosi iklan dan sebagainya, mungkin sampel endorser atau tokoh publik, orang-orang yang terkenal gitu kan, atau media TV dan sebagainya. Terus kita harus lihat kompetitor pakai iklan apa sih dia, artis siapa gitu. Kita juga sama kan. Mie sukses itu sendirian pakai artis-artis, tapi Indofood nggak pakai artis ya, cuma dia pakai local wisdom yang mie Aceh, bal gentong, soto Madura gitu kan, sate Madura gitu kan, atau mungkin makanan soto Betawi ya barangkali kan nanti suatu muncul kan. Terus supplier apa? Pemasok ya. Kita harus pemasoknya, dia pemasok bahan baku dari mana sih? Kenapa Indomie itu mie-nya paling enak dan bagus sekarang nggak? Karena dia itu membeli perusahaan sebelumnya yang sama, yaitu Supermie. Supermie punya karakteristik punya bahan mie yang bagus risetnya, maka si Indofood beli kan. Jadi Sarimi gabung dengan Supermie, sama juga ada namanya Indomie, ada Supermie sama dulu itu ada 3 kan dulu kan, ada Supermie, ada Indomie, sama lagi satunya lagi Sakura, Pak. bukan Sakura lah. Sarimi. Hah? Sarimi. Sarimi yes, bukan pandemi ya. Bukan Sakura. Kalau Sakura itu miliknya siapa Sakura? Sakura bukan. Putrinya Sasuke, Pak. Indofood. Pak. Sakura masa Indofood sih? Enggak lah. Sakura Wingfood ya? Bukan. Apa mie ABC? Tak terkenal, Pak. Nggak terkenal, ya betul. Saya lupa sih, udah lama sih. Nah, untuk membuat tadi ada kompetitor publik dan supplier, kita juga perlu tahu demografi economic environment. Demografi itu kan orang-orang yang ada di sana, demografinya itu kan dari usia anak-anak sampai dewasa tua. Ada di sini ada kaum bisnis, mahasiswa gitu kan. Environment lingkungan ya. Setelah kita tahu demografinya, siapa sih target pasarnya, marketnya, atau posisi produk kita teknologi natural environment. Teknologi kita pakai, apakah kita iklannya pakai apa, kita pakai YouTube, pakai TV, seperti apa gitu kan. Terus yang media kita pakai sosial budaya. Kalau kita mie Aceh ya kita bikin mie Aceh, ya kan, pinter banget tuh. Indofood tuh keren banget tuh. Mie Embal Gentong adalah orang Cirebon, Cimaja Kuning ya. Terus politik informasi ya dengan politik dan legal tentang isu-isu tentang lingkungan yang hubungan dengan legalitas atau izin, politik, kondisi ekonomi Indonesia seperti apa kan. Ganti presiden bisa ganti policy atau kebijakan. Nah, proses pemasaran jadi dari analisa peluang pasar ya, yang ada peluang seperti apa, meneliti, riset ya, dan memilih pasar sasaran, berarti kan targeting ya, ada segmentasi targeting ya, ada positioning, merancang strategi pemasaran, merancang program pemasaran, programnya apa, apakah iklan, advertising atau membership gitu kan, atau bonus dan organisasi melaksanakan serta mengasih usaha pemasaran. Ya teman-teman ya. Ada marketing role in strategy planning, ada teman-teman ada market segmentation, ada market targeting, ada market positioning. Saya butuh
satu orang deh. Apa artinya market segmentation atau segmentasi, targeting dan positioning? Ditulis Mbak Susi ya. Masih ingat harusnya lah. Teman-teman kan udah mau tingkat yang lebih tinggi nih, tingkat yang lebih sufi nih. Apa arti segmentasi, targeting dan positioning lah? Saya butuh orang-orang yang ini nih. Pasti bisa rame. Masa lupa sih? Ini, aduh kalau nggak ini diragukan nih nanti kalau teman-teman apalagi yang mau masuk pemasaran kan. Menjawab, Pak. Ya silakan namanya sebutin. Intan Dewi 19. Silakan Mbak. Apa? Silakan. Oh. Market segmentasi adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori seperti kebutuhan, karakteristik, maupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Oke, 110 itu mah ya, melebihi 10 poin, 100 lebih itu mah ya. Berarti apa outstanding lah, keren banget. Betul sekali ya. Ya, itu harus menentukan bagian-bagian pasar yang ditentukan ya, ada beberapa pasar itu. Terus oke, Mbak Intan tadi ya, sorry ya. Sekarang targeting, kan ada segmentasi, terus targeting apa? Yuk, dan Mbak Intan, lainnya yuk. Harus fase teman-teman, ini teman-teman kan nanti ada yang masuk pemasaran. Apa beda orang, Pak? Beda orang lah, jangan Mbak Intan terus. Pak, izin jawab. Kok dengung ya? Nas Fiatul, ya, gimana Mbak? Bentar dulu, Pak. Kamu pakai laptop sama handphone ya? Enggak, ini Pak lagi bareng sama Intan. Oh ya, gimana sih? Ya, gimana? Kegiatan menilai dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Wah, tepuk tangan 110 juga nih, keren banget. Pada bagus-bagus nih, Mas. Terima kasih. Bagus ya. Kalau satu kelas bisa bareng-bareng belajar tuh, keren banget. Terus positioning, yuk. Ini Izin menjawab, Pak. siapa namanya? Trian nomor 24. 24. Emang enggak, kalau positioning gimana, Mbak? Tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu yang diingatkan oleh konsumen. Oke, yang penting kesan tertentu itu apa yang diingat, top of mind. Cara gini, Mas Anjar, kalau produk handphone yang paling bagus menurut Anda apa kan? Samsung Pak, iPhone gitu, bisa gitu tuh. Nggak boleh 3 detik. Tanya Mas Anjar contohnya gini lah. Mas Anjar kalau beli handphone di rumahnya di mana? Sorry, rumah. Parep, Pak. Tuh Parep, ya kan itu Parep. Mas kalau beli handphone yang paling enak di mana deh? iBox, Pak. Hah? iBox, Pak. iBox, ya itu tuh contohnya, itu berarti dia nggak butuh 3 detik kan. Nah, mungkin saya juga tanya yang lain, mungkin Mbak Intan juga beda gitu kan. Nah, itu sebagai contoh bahwa positioning itu penting. Jadi perusahaan ini bagus, produk ini bagus. Ya lanjut ya. Masih ya expert banget teman-teman nih. Nah, seru kayak gini tuh, jangan malu-malu lah. Ini ya. Ada proses of selecting target consumer. Jadi kita harus memproses seleksi daripada target-target konsumen yang akan kita cari, yang kita akan tembak tuh. Kalau market segmentasi tadi ya, sama Mbak Intan, membagi-bagi pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli dengan kebutuhan, keinginan, perilaku pembeli yang hampir sama ya. Nah, kalau segmentasi ini kan hampir ada banyak tuh, ada laki-laki perempuan, ada mahasiswa perempuan, mahasiswa laki-laki, ada yang usia berapa gitu kan. Nah, terus kalau market strategi memilih dari satu kan proses evaluasi daya tarik tiap-tiap segmen pasar dan memilih satu atau beberapa segmen. Jadi yang tadi banyak tadi itu kebutuhan macam-macam, keinginan itu nanti diambil salah satu atau dua lah, dipilih ya, jangan semua dipilih gitu kan. Nah, kalau market positioning adalah upaya menciptakan kesan image ya tadi ya, yang penting kesan image atau citra tertentu di benak konsumen atau pasar ya, konsumen atau pasar segmen tentang produk atau merek tertentu dibanding pesaing. Jadi kalau misalnya tadi kan handphone apa, motor apa, ya itu kan ingat misalnya NMAX gitu kan atau apa. Nanti kalau mobil apa yang Anda suka gitu kan. Nah, strategi program pemasaran atau bauran pemasaran, kemudian merancang bauran pemasaran yang terintegrasi dan menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri atas ada produk, ada harga, tempat, dan ada produk, price, place, dan promotion. Ada yang bisa bantu saya nggak? Apa itu bauran pemasaran? Dan penjelasannya. Tadi kan ada 4P kan? Bisa bantu saya nggak? Apa itu? Apa aja 4P? Anjar, Pak. Mas Anjar. Apa bauran pemasaran, Mas? Artinya itu dulu apa? Ya, 4P, Pak. Ya.
Product, price, place, promotion. Kalau produk artinya apa? Produk itu produk, Pak. Itu harusnya Barangnya, Pak. Barangnya, kan, Pak. kan Yang, ada yang beli dihasilkan, Pak, yang dihasilkan. kan ada beli handphone, beli jam tangan, beli nasi padang itu kan produk, Mas. Apa maksudnya? Definisi produk. Kalau produk Barang, adalah Pak. barang ya, iya. Maksudnya kamu udah artinya dari bahasa Jawa ke bahasa Sunda itu. Udah, price apa price? Price itu harga, Pak. Harga arti harga apa? Harga itu yang harus kita keluarkan, Pak. Itu biaya lah yang dikeluarkan toh. Oh iya. Apa ya? Oke, place. Tempat, Dan Pak. please. Tempat apa tuh? Tempat posisinya, Pak. Tempat posisinya. Posisinya dekat teman pintar atau teman posisinya. Oke. Nah, oke, nanti saya ada teman lagi ntar yang masukin. Oke. Terus promotion, Mas. Promosi, Pak. Nah, ya artinya apa? Itu suruh ngertiin tuh, Mas. Itu namanya transtool ya atau translator itu kan. Tapi Anda nggak cuma translator, tapi Anda tuh sebagai orang informan gitu kan, ngasih informasi gitu kan, atau knowledge gitu kan. Ayo, tadi Mas Anjar poinnya harusnya 4 ya, tapi udah 1 dulu deh. Nanti kalau yang fase kita kasih 2, yang fase kasih setengah-setengah gitu kan. Ayo teman-teman, tadi udah jelasin Mas Anjar, tolong lebih ke expert itulah bahasanya gitu kan. Contohnya gini, produksi adalah gitu kan, suatu proses membuat dari bahan baku menjadi setengah jadi untuk jarang jadi, untuk dikonsumsi untuk konsumen, agar konsumen mencapai kepuasan dan tingkat loyalitas. Dengan tingkat kepuasan dan loyalitas akan membuat perusahaan lebih besar karena mempunyai keuntungan besar dan punya segmentasi pasar yang memang punya loyal, dan perusahaan akan untung dan mengurangi persaingan bisnis. Minta kan contohnya kayak gitulah, itu yang panjang gitu kan. Ayo teman-teman, ayo 4P apa tuh? Buruan pemasaran. Kok takut sih? Karena udah jelasin Mas Anjar, tinggal lebih memahami lagi lah. Takut ya? Izin menjawab, Pak. Oke, Mas Mansur nih. Melengkapi dari Mas Anjar ya, Pak. Ya, silakan. Apa itu 4P itu? 4P adalah, lupa Pak, tadi itu yang jelas produk, harga, lokasi, sama promosi. Nah, jelaskan satu-satu yuk. Kita kasih poin 2 deh. Kalau produk ini barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Untuk apa? Untuk diperjualbelikan, Pak. Ya, untuk siapa? Untuk masyarakat di sekitar yang membutuhkan. Kalau masyarakat tuh Anda pemerintah, tapi kalau bisa marketing berarti apa? Konsumen. Customer, pelanggan ya. Kalau Ya, bahasanya Pak. bahasa marketing jangan masyarakat, gitu kan? Bahasanya tuh. Jadi kalau bisa marketing itu pelanggan, consumer, customer, customize itu kan, pelanggan atau penjajah atau pembeli lah kalau bahasanya ini kan. Oke, goods ya. Ini kayaknya udah poin setengah dapat nih. Masih ada Lanjut, 3 Pak. ya. Terus habis Lanjut, itu apa? Price ya, apa price? Harga, Pak. Nah, harga itu apa? Oke, harga niku adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain, bermanfaat untuk manfaat diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seorang atau suatu kelompok. Jadi ini, uang ini adalah alat untuk menukar dengan barang, Pak. Jadi kalau dulu kan barang dengan barang, barter gitu, Pak ya. Apa sih dulu itu? Ya gitulah, Pak. Intinya untuk barter. Iya, untuk menukar dengan barang, Pak. Saya punya kelapa ditukar sama singkong gitu kan. Iya, Pak. Maksudnya gitu, Pak. Ya, price itu atau harga itu nilai yang ditentukan sebuah produk ya, untuk agar bisa dibeli gitu kan. Nilai ya. Jadi harganya berapa sih kan, nilainya berapa sih yang untuk dibeli itu kan, untuk dibeli atau konsumsi ya. Oke, sip, lanjut. Terserah mau place atau promotion, terserah, semangga. Yang ketiga 4. Lanjut apa? Lanjut dong. Ya, udah lanjut. 1 nih.
promosi, Pak. Nah, apa kuwi promosi? Nggih, kalau promosi niku upaya untuk memberitahu penawaran produk atau barang jasa ya intinya untuk menarik konsumen dengan dibentuk semenarik mungkin, tuh Pak. Jadi Semenarik promosi mungkin itu bentuk packagingnya atau bentuk promosinya? ya bentuk promosinya Pak, dibentuk dengan semenarik mungkin agar konsumen itu tertarik. Oh ya ini Tertarik untuk promosinya membeli. yes, good. Iya. Ini kalau bahasa menurut Anda nih cocok nih, bisa dapat poin ya minimal 12 lah, belum 15 belum lah. Terus tadi terakhir place apa tuh place? Please deh. Apa tuh? Lokasi dah Pak. Ya, lokasi. Apa tuh? Place itu apa? Ya, mangga gak apa nanti saya tambahin ya nanti kalau ada yang kurang teman-teman. Apa tadi Pak? Yang terakhir kan ada products, ada price, ada promotion, ada place ya. Apa itu place? Saya mau beli handphone tadi kan katanya saya mau Artinya di apa sih Pak? Libra Lupa kita Seluler. tuh. Bisa bahasa Inggris? Enggak, kan saya mau beli handphone. Ada yang Yang nambahin enggak? Oh, berarti 1,5 lah, ditulis 1,5 Mansur nih. Siapa yang nambahin yuk? Tanggung Pak. Nanggung, ayo jelasin dong. Aduh, sinyal gangguan bisa. Enggak lah, enggak ada. Kedengeran. Mungkin belum bukan konek sinyalnya. Oh, jadi tempat Pak, tempat ya Pak ya? Ya, tempat. Tempat ngapain? Tempat. Aduh. Tempat ini Pak, dalam satu bisnis itu tempat atau lokasi itu ditentukan untuk mencari tempat yang strategis gitu Pak. Jadi untuk meningkatkan penjualan kita harus memilih tempat tidak asal-asalan Pak. Jadi kita nih menjual handphone itu kan tidak mungkin Pak di perkampungan Pak. Karena tingkat peminat itu sedikit. Jadi kita harus berpindah tempat ke kota agar supaya barang atau HP yang kita tawarkan ini bisa terjual dengan target yang sempurna, Pak. Oh, gitu. Oke, sip. Tempat itu adalah distribusi sebenarnya. Kapan barang atau produk itu kita bisa dapatkan? Contohnya handphone. Kan ada distributornya apa? Tapi kan kita nggak mungkin beli distributor. Mungkin ada Libra, ada apa komplit seluler, ada Telering, macam-macam ya. Ada mungkin komplit seluler, macam lah, banyak banget lah. Mungkin juga dari Gragi, nggak tahu banyak macam-macam namanya ya. Saya nggak begitu familiar kan. Nah itu adalah kapan kalau misalnya kita beli tentang teh botol sosro, bisa dibeli di mana sih tempatnya? Oh ada subagen, agen-agen di seluruh kota ada di Indomaret apa itu tempat ya, tempat untuk bisa membeli suatu produk ya, yang bisa kita inginkan gitu mah. Kalau mungkin produk retail itu paling gampang kan di Indomaret, Alfamart ada kan, mungkin juga di warung-warung ataupun agen seperti itu. Ya thank you Mas Mansur ya, keren lah, sip. Iya Pak, terima kasih. Poin 2 nih, cocok lah. Ya marketing mix ya atau the 4P tadi ya teman-teman ya. Nah, produk, nah, itu tadi Mas. Ini pengertiannya ya. Goods and service atau barang dan jasa dikombinasikan, berarti kombinasi antara barang dan jasa, bisa aja barang atau jasa atau barang dan jasa sama-sama gitu kan. Apakah perusahaan tawarkan untuk para target market, masih ke para calon pelanggan kan? Jadi kalau misalkan kita nih, kalau hotel itu barang atau jasa yang ditawarkan ke jasa. Kalau misal kita handphone, barang. Kalau rental mobil, barang. Kalau beli mobil, barang. Rental mobil loh. Rental jasa Pak. Jasa Pak. Nah, kalau hotel, jasa. Rumah Jasa, sakit, Pak. Rumah sakit. Jasa Pak. Jasa Pak. Oh, pinter-pinter sip, oke. Tadi kita bicara produk, price, ada juga promotion price. Sorry. Tadi Mas Mansur udah jelasin juga tadi ya, Mas Anjar juga, price itu sejumlah uang ya, namanya harga sejumlah uang itu ya mau dolar, mau $1,000 gitu kan, atau euro atau pound sterling gitu kan, atau mungkin rupiah atau rupiah atau dollarsnya Singapura gitu ya. That's consumer have to pay to obtain the product. Jadi
sejumlah uang yang dikeluarkan seorang konsumen atau calon pembeli untuk membayar suatu produk ya yang diinginkan atau produk yang dipilih gitu kan. Contohnya saya kalau buat beli misalnya handphone Samsung 5 juta 4 juta biasa gitu kan. Jadi ya tukarnya seperti itu, nggak ada diskon ya, mungkin diskon berapa sih seperti itu. Berikutnya adalah kita bicara tentang tadi promotion dulu lah. Promosi itulah aktivitas dari persuade ya. Persuade itu artinya apa? Meyakinkan kan ya, atau menjelaskan lah. Aktivitas menjelaskan atau mungkin meyakinkan dari target customer itu pelanggan kita kan, agar apa? Mereka membeli sebuah produk yang kita buat itu, man. Meyakinkan melalui apa teman-teman? Kalau promosi itu apa aja dalam promosi? Pernah lihat di TV apa namanya? Iklan ya. Iklan ada di mana aja? Ada TV ada nggak? Ada, Pak. Ada di YouTube ada nggak? Ada, Pak. Facebook ada nggak? Ada, Pak. Google ada nggak? Ada, Pak. Ada di Gmail ada nggak? Ada semua kan? Ada Google Business ada kan? Dan teman-teman bisa lihat statusnya teman-teman di WA juga ada. Itu kan juga ada promosi kan? Hari ini promosi untuk pembeli pertama gitu kan. Nah, berikutnya yang terakhir kita tadi tentang bicara place ya. Aktivitas dari sebuah perusahaan untuk membuat produk itu tersedia. Jadi kalau tempat itu tersedianya di mana sih? Gua mau beli roti gua mau beli pulsa nih, ada di mana? Di counter. Beli handphone di counter gitu kan. Jadi beli obat di apotek, di rumah sakit, mungkin ada juga di toko obat kan. Itu aja sih. Di manakah gerangan barang itu tersedia gitu kan. Tapi kalau dengan online ya kita di marketplace kan, nanti dikasih COD ataupun tinggal transfer sesuai nomor transaksi kita di Shopee ya Shopee ya. Cash atau udah ke Alfamart, Indomaret. Ya kita market analysis company situation ya. Kita akan bicara tentang marketing planning, market implementation dan control ya. Kalau bicara tentang sorry ini pakai bahasa Inggris ya, teman-teman mungkin sudah TOEFL ya atau TOEIC itu kan udah 500-an lah. Ya marketing planning adalah gimana merencanakan sebuah pemasaran itu kan. Pertama adalah develop marketing. Kita harus mengembangkan marketing ya. Strategi untuk achieve marketing objective. Jadi achieve itu harus mencapai dari goal atau tujuan atau sasaran dari perusahaan. Capainya misalkan kita akan tumbuh 20%, tumbuh dengan 2 miliar atau 3 miliar tahun ini. Tumbuh dengan 100.000 customer gitu kan. Kita ada tambah portofolio bisnis dengan pipeline banyak-banyak produk, diversifikasi produk, ada 10 produk yang akan kita launching tahun depan ya kan. Itu adanya develop and marketing plan ya. Kita akan membangun marketing dengan perencanaan dan dengan anggaran. Seperti itu. Kalau kita dengan perencanaan, kita akan mengimplementasi atau kita aplikasikan atau kita kan tindak lanjut dengan pelaksanaan. Dan market plan ya. Action plan. Jadi kita akan kembali membuat perencanaan dalam pemasaran. Di dalamnya adalah action plan. Action plan itu ya hal yang dilakukan dari Januari tanggal 1 sampai Desember tanggal 31. Apa aja kan? Untuk mencapai target daripada market kan atau objektif perusahaan. Jadi ada pertumbuhan, ada ekspansi gitu kan, ada profit gitu kan. Berikutnya kita akan bicara tentang kontrol ya atau control ya. Kontrol itu kita ukur measure result. Ini. Ada yang tahu nggak apa artinya, teman? Measure result, artinya tahu nggak? Measurable, measure itu artinya teman-teman bukan membuat suhu kan, mengukur ya, mengukur hasil ya, mengukur hasil dari KPI ya, ada key performance index. Taruhlah Pak Ramadi pertumbuhannya sudah berapa sampai di November? Oh pertumbuhan saya udah 30% Pak, padahal target perusahaan 20%. Oh good gitu kan. Bertapa penambahan omset per bulan sampai 1 tahun berapa sih? Ada 3-4 miliar Pak. Ada apa? Ada penambahan bisnis? Ada. Apakah ada nambah tim? Ada itu kan. Habis diukur itu dievaluasi mencapai atau tidak. Kalau tidak mau mencapai kita mau evaluasi kira ada masalah dengan borosnya promosi atau tidak cakapnya tim promosi atau mungkin promosi yang tidak tepat, segmentasinya kurang tepat. Bahkan mungkin apalagi yang memang kita evaluasi mungkin kinerja pemasaran kurang bagus. Ya. Terus take corrective action. Jadi ya kalau ada di evaluasi kita take apa? Koreksi kan. Mana yang salah atau manajer yang salah atau pecat atau anak buahnya atau kita mungkin menambah orang gitu kan. Atau menambah distributor. Ya, ini ya teman-teman ya. Ada marketing analisis, perusahaan perlu menganalisa kondisi ya pasar beserta lingkungannya untuk identifikasi peluang-peluang dan ancaman di perusahaan dengan apa? Lebih baik keunggulan-unggulan dan kekurangan perusahaan sendiri. Jadi mengenali. Terus kalau marketing planning melalui perencanaan yang strategis perusahaan memutuskan tujuan yang hendak dicapai masing-masing SBU ya, strategi bisnis unitnya. Kemudian dari rencana pemasaran adalah apa? Rangkuman eksekutif dirangkum ya. Eksekutifnya apa? Kira-kira
hal-hal apa yang penting kita harus tahu gitu kan. Current situation market ya. Current marketnya seperti apa situasinya? Market sekarang lagi lemah tuh Pak, karena lagi COVID. Market lagi tinggi, market lagi bagus. Kan masing-masing produk. Kalau produk COVID vaksin masih tinggi ya. Ancaman dan peluang. Ancaman sekarang karena COVID sudah mulai mereda, kita udah pakai breeding habit. Ternyata kita juga apa namanya penggunaan Zoom atau penggunaan kuota menurun kan, karena mungkin orang sudah mulai pakai offline kan. Ya, macam-macam lah tujuan permasalahan dan strategi pemasaran, program tindakan, anggaran dan pengendalian. Ya ini ya. Ini bahasa Inggris ya, executive summary, current marketing situation, threats and opportunity, ancaman dan peluang, objective and issue. Objektif atau tujuan dan isunya apa? Isu itu yang hubungan dengan apa hal-hal yang di market, mungkin ada kompetitor, ada produk baru, atau mungkin tentang apa isu-isu tentang black campaign ataupun apa ya hal-hal yang mungkin bisa mencemarkan nama baik perusahaan, marketing strategi, action program, budget, anggaran dan kontrol. Implementasi ini proses real mengubah strategi pemasaran beserta rencananya menjadi tindakan pemasaran dalam rangka memenuhi tujuan perusahaan. Jadi action ya. Jadi rencana tadi menjadi tindakan. Kalau nggak action itu bukan suatu implementasi kan. Nah ini teman-teman ya. Menurut saya ada market strategi, di dalamnya ada decision ya, pengambilan apa namanya keputusan ya, keputusan itu ada reward, itu hadiah, bonus dan sebagainya, karir sebagainya. Terus ada juga organisasi structural action program. Di sini adalah teman-teman gimana kita akan mencari organisasi strukturnya seperti apa, apakah sudah gemuk atau kurus atau tepat dan sebagainya. Kita juga akan lihat human resources-nya, organisasinya sudah sama nggak? Maksudnya orang-orang yang di sana itu HR-nya itu udah tepat nggak, right man, right place gitu kan. Terus kita habis itu kita action program juga penting dalam implementasi ya. Action programnya harus tepat gitu mah, sesuai dengan rencana. Terus climate and culture kita apa namanya harus mematchkan antara budaya ya. Seperti itu, dan implementasi. Terus marketing performance ya, kita akan lihat kinerja daripada pemasaran ya teman-teman ya. Kan kelihatan dari marketing performance-nya apa? Bagus, good, very good itu kan. Atau memang apa namanya no good gitu kan. Baik atau bagus, outstanding gitu mah. Expert itu kan. Ya ini ya. Dan market control ada proses pengukuran evaluasi ya. Kalau marketing audit adalah pemeriksaan. Kalau ini kan mengukur nih, market control mengukur. Tapi kalau marketing audit itu produk ada sistem independen, sistematis, komprehensif lah teman-teman, bisa dibaca. Ya marketing control ya, set marketing goal-nya apa? Kalau marketing control itu kita harus apa namanya membuat men-set up, men-setting daripada tujuan-tujuan daripada pemasaran kan. Goal-nya, targetnya, pertumbuhannya, pasarnya, omsetnya, ya bisnisnya kan. Measure performance tadi ngukur dari performanya baik atau tidak, dievaluasi ya, terus dikoreksi. Jadi teman-teman yang marketing audit teman-teman di temannya adalah dalamnya ada lingkungan ya, lingkungan perusahaan itu sehat atau tidak, strateginya sudah tepat belum, organisasinya sudah benar atau tidak, sistemnya sudah terkoneksi dengan tidak, ada produktivitasnya gimana, naik atau turun, fungsinya seperti apa kan. Ya ini teman-teman itu aja teman-teman ya, ini cukup, thank you for your attention. Oke. Saya buka ya pertanyaan teman-teman untuk sesi ini. Saya tahu barangkali dipertanyakan. Izin bertanya, Pak. Oke, Mas Andika, gimana Mas? Sama Mbak Putri ya. Ayo Mas Andika. Nanti teman-teman bisa tolong dibantu ya. Iya Pak, mau bertanya gimana apa namanya? Kenapa sih Pak jinglet itu penting? Terus bagaimana jinglet itu dikenang sama masyarakat secara luas? Terima kasih. Halo. Tadi apa? Jinglet apa tuh Mas? Jinglet. Tahu nggak Pak jinglet? Jinglet itu saya kurang baru tahu nih. Pernah dengar cuman Jinglet tuh kayak yang musik tuh Pak, kayak rarat gitu tuh Pak, yang big sound-nya. Mantap. Oh, big sound. Ya. Atau musik. Ini berapa katanya dia tuh musik-musik sebagai apa namanya penambah dalam suatu iklan ya atau TikTok macam-macam itu seberapa penting Mas ya? Sorry ya tadi ya. Benar Pak. Terus bagaimana biar dikenang sama masyarakat secara luas Pak? Oke sip. Oke teman-teman, itu kata musik itu pengaruh terhadap, kan gini bahasanya, musik itu kan selalu dikenal dan dikenang. Dikenal itu kan dari artisnya, misalnya gini, kalau mendung tanpa udan, nah itu kan kayak kalau bikin kocak-kocak TikTok atau oleng gitu kan enak tuh. Pakainya yang nyetir pakainya pakai belangkon, pakai sarung gitu kan, atau jari gitu kan. Jadi
kesan elegan Javasnya ada gitu kan. Nah, musik ini juga pengaruh terhadap mengenali sesuatu figur, mengenal suatu konten, juga memberi kesan, ya kan? Kesan dan pesan terhadap suatu iklan atau hal yang lebih baik. Nah, menurut Mas Andika nih, seberapa besar pengaruh suatu background atau musik tertentu terhadap apa Mas? Terhadap apa namanya? Minat beli atau terhadap apa nih? Apa terhadap kesan aja? Terhadap menarik konsumen, Pak. Oh, menarik konsumen tentang ya iklan yang akan kita iklankan musik gitu kan. Silakan teman-teman bisa tanggapi ya. Musik background ataupun tertentu pada TikTok terhadap minat beli lah satu produk. Ayo teman-teman bisa komentar nih, boleh beda sih. Kayak contohnya Indomie aja terngiang-ngiang, Pak. Oh, gitu Iklan ya. Indomie. Indomie, seleraku gitu kan. Nah, ada juga di TikTok terutama ya. Kalau pakai TikTok lagunya ini tuh pasti tuh mah gitu kan. Atau di YouTube tuh kalau lagi main bola tuh ada musik belakangnya, background musiknya tuh. Keren gitu kan. Ayo teman-teman bisa kasih komen. Coba jawab, Pak. Ya, gimana Mas Anjar? Anjar. Jadi menurut saya Madik, kalau misalkan jingle itu tuh buat pertama biar lebih kreatif ya kan. Jadi orang itu tertarik, konsumen tertarik. Terus tuh yang kedua ini apa namanya? Jadi biar apa ya ada kesan sendiri di masyarakat tuh. Wah, ini kayaknya unik, kalau enggak ada pesan-pesan. Biasanya kan tadi kayak Indomie kan si Andika juga udah ngerasain kan bahwa sampai terngiang-ngiang terus, berarti kan dia tuh sudah berhasil gitu tuh membuat iklan kayak gitu. Seperti itu, Pak. Oke. Kata Mas Anjar itu ada dua ya. Pertama itu ada memiliki pesan dan kedua itu orang bisa memiliki unik ya. Apa musik yang ditawarkan untuk profilnya dia nih cocok banget itu kan. Dulu kan kita bicara tentang apa namanya? Yang punya MNC itu namanya dulu kan ada Pelindo ya. Kok Pelindo bener ya? Apa Partai Perindo ya? Iya, Dulu kan Perindo, sampai Pak. ya itu kan juga musik jinglenya kan tuh luar biasa tuh sampai pemerintah takut tuh. Ya kan? Kan jinglenya sakit ditakutin kan saben hari itu iklan tuh apa? Memenuhi TV gitu kan. Telinga kita tuh sampai apal, anak-anak TK tuh apal gitu kan. Ayo selain Mas Anjar, makasih ya Mas Anjar 1 poin. Ada lagi nggak pengaruh musik terhadap iklan, penerimaan iklan dan minat beli suatu produk, termasuk Indomie tadi kan? Ya Mas Gilang gimana Mas? Oke. Kata sih lebih ke apa branding ya. Jadi dengan musik itu ke branding tanpa harus melihat iklan TV itu kita lagi mandi nih, tiba-tiba di TV kan ada Indomie ataupun ada dari handphone gitu kan muncul kan pasti kita handphone tinggalin kan ada iklan-iklan tuh. Oh itu Indomie sih pasti enak gitu kan. Seperti itu ya. Yang lain teman-teman itu katanya branding sih, lebih ke branding. Musik itu bisa dimiliki oleh perusahaan tertentu dan jingle tertentu itu untuk memang menguatkan branding ya. Malah image company dan image produk juga kan. Brand company dan brand image perusahaan juga kan seperti itu. Brand produk malah seperti itu ya. Oke teman-teman, sebenarnya jawaban udah jawab sama Mas Anjar sama Mas Gilang sih. Maksudnya gini, jingle suatu musik tertentu terhadap iklan itu kan memang itu kan gini. Saat mereka membuat musik itu juga itu ada hak mereknya itu mahal itu kan itu mahal itu. Jadi kayak lagu aja tuh nggak boleh. Misalnya saya punya Mas Anjar tak pinjem gitu mah. Tapi kalau TikTok kan boleh potong-potongan itu kan itu berbayar ya. Maksudnya kalau misalkan yang untuk itu kan harusnya ada yang berbayar sih kalau misalnya ini. Tapi kalau misalnya untuk iklan-iklan produk, ya sebenarnya musik tersebut satu. Pertama adalah untuk pesan ya, pesan iklan itu seperti apa sih kan? Indomie selera aku mereka seleranya memang Indomie gitu kan. Kedua apa? Untuk orang tuh memberikan kesan bahwa tanpa bukti visualisasi juga orang oh tahu ini Indomie gitu mah. Yang ketiga bahwa musik itu selalu bisa mengingatkan orang, maksudnya tuh terngiang-ngiang gitu, remind kita bahwa top of mind kita tuh kalau ada itu, oh iya ini tahu gitu mah. Dan itu membuat karakteristik orang lebih mudah dikenal kan. Makanya apa ya? Saya lihatin musik-musik sekarang tuh kan nggak dipakai sekedar untuk dulu ringback tone ya atau suara di handphone ya. Sekarang itu kan untuk dipakai di TikTok, untuk di latar belakang YouTube ya. YouTuber itu kan itu harus berbayar itu. Dan itu ada izinnya kan harus membayar. Itu kan harus membayar berapa dolar atau mungkin
beberapa rupiah untuk lokal gitu kan. Memang itu untuk sebagai penguat gitu kan. Jadi musim-musim tertentu gitu kan. Misalkan kalau misalnya saya mau bikin jualan tadi kan apa namanya mendung tanpa udan, saya mungkin mau jualan apa batik Pekalongan tuh, saya kan orang Pekalongan, batik masa kita jual itu bisa pakai bangkon gitu kan, saya pakai itu bisa buat iklan saya gitu mah. Maksudnya Jawa banget gitu mah. Kalau orang Sunda mungkin kan bahasa Sunda apa lagu-lagu Sunda ya mungkin notabene pengen jualan khas makanan kan, khas Sunda yang banyak lalapan, kesehatan itu juga pengaruh kan, musik-musik iringan juga itu sih. Jadi bisa menguatkan satu produk, branding produk, juga image company, juga untuk menambah awareness ya. Orang sadar dengan merek tertentu, perusahaan tertentu, yang notabene dengan musik-musik tersebut ya. Dan ciri khas juga ya, karakteristik ciri khas. Maksudnya ini ciri khasnya Indomie, ini ciri khasnya apa namanya Jarum. Jarum gitu kan, 76 itu kan juga orang kan seperti itu kan. Kalau mungkin kreteknya yang Sampurna kan nggak ada lo nggak rame gitu kan. Itu kan mungkin ada musik-musik banyak banget lah yang memang di belakang itu ada musik-musik untuk pendukung backsound untuk suatu iklan produk ya. Agar apa? Diingat, dirasakan, punya kesan dan mereka bisa membeli lah seperti itu kan. Seperti itu. Oke teman-teman, cukup tadi Mas apa tadi? Pertanyaan Mas Andika ya. Oke, yang lain? Izin bertanya, Pak. Mbak Putri ya. Oke, Mbak. Tolong ditanggapi yang lain ya. Mangga. Tadi kan sempat membahas tentang market positioning ya, Pak. Ya. Itu tuh bagaimana membangun market positioning di tengah produk-produk yang sudah mempunyai nama di konsumen, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kata Mbak Putri Hadirianto itu gimana sih membuat positioning produk ya di tengah-tengah gemuruhnya persaingan, market leader gitu kan. Sedangkan kita, kita ini pada posisi apa Mbak? Posisi market leader atau follower atau new product atau kita pemain baru nih? New product gitu Pak. New product dan newcomer ya, pendatang baru lah seperti gini. Iya, Pak. Saya sih kan kalau bikin Indomie ada Indofood, ada Wingfood, ada ABC, macam-macam ya, macam-macam perusahaan. Saya itu mau bikin mie sama ya mie aja gitu. Mie yang mungkin rasa ampal gentong lah atau mie rasa soto lah gitu kan. Nah, gimana memposisikan produk kita tuh agar di customer diingat, terus dibeli gitu. Nah, gimana dengan persaingan ketat itu, gimana sih agar kita itu produk kita dan iklannya bisa dilihat, diingat, bahkan mereka bisa membeli produk kita gitu kan. Gimana membangun positioning produk lah, itu aja intinya. Dengan produk yang masih baru, gimana caranya tuh teman-teman? Silakan. Izin menjawab, Pak. Oke, Mbak Intan. Apa aja Mbak langkah-langkahnya? Langkah-langkah apa yang dilakukan dengan perusahaan? Menurut jawaban saya aja ya. Ya betul, ya nggak apa-apa ya. Kayak market positioning yang efektif itu satu, tentukan keunikan perusahaan kita sendiri dengan membandingkan dengan pesaing, identifikasi posisi pasar saat ini, analisis posisi pesaing, kembangkan strategi penentuan posisi. Oke, keren banget tuh ya. Nah, kita harus punya menentukan posisi marketingnya seperti apa dengan kompetitor. Maksudnya apakah kita kalau perusahaan masih baru, iklan-iklannya juga jangan sama lah gitu kan, ya nggak Pak? Terus produk kita juga rasanya jangan sama, kita mungkin berbeda lah kayak gitu kan. Nah, terus juga mengembangkan strategi positioning yang berbeda dengan kompetitor seperti itu. Ada yang lain nggak teman-teman? Ya, lebih ke strategi ya ini Mas. Seperti itu. Untuk membuat positioning itu tidak gampang teman-teman, itu posisi tahap ketiga loh. Pertama kan kita segmentasinya harus tepat tuh, perencanaan segmentasi, target dan positioning kan. Positioning kan marketing positioning adalah gimana posisi produk kita tuh diingat di pasar, apa namanya bisa diterima di pasar sebagai apa sih gitu Mas? Apakah sebagai kebutuhan pokok? Kalau kita lagi butuh mie apa yang akan kita beli kan? Ada Indofood misalkan, ada Wingfood itu kan, ada ABC, mungkin banyak lagi lah, atau mungkin jenisnya juga banyak gitu kan. Nah, gimana sih kita market positioning yang tepat ya buat perusahaan baru gitu kan. Nah, langkah-langkah apa kira-kira yang harus dilakukan gitu kan. Tadi harus berbeda dengan kompetitor, melakukan unik gitu kan. Makasih Mbak Intan ya. Ada yang nambahin teman-teman?
Oke teman-teman, kalau untuk sebuah tadi kan ada new product dan new market ya. Berarti teman-teman pertama kita akan posisikan dulu karena kita kan membuat produk ya, tapi kita harus menentukan segmentasi new market ya. Contohnya kalau mie, new market kita mie kan misalkan mie sekarang kan mie tidak menyehatkan teman-teman. Contohnya lah kita dengan market kan banyak mie yang bikin kanker, ya enggak stroke gitu kan, hipertensi, penyakit diabetes itu kan. Nah, kita akan membuat segmen suatu market baru adalah mie yang menyehatkan. Coba cek. Kalau saya sebagai konsultannya mie yang sekarang yang muncul nih, saya akan gimana mendevelop suatu produk yang mie yang menyehatkan. Ya harus bahan bakunya memang benar-benar yang bukan herbal kalau buatan apa ya, yang natural yang alami, minyaknya seperti apa itu harus developnya lebih mahal. Mungkin akan terjungkal nanti dengan sistem kita dengan bahan-bahan yang alamiah itu. Mungkin bahan-bahannya tidak awet 3 bulan sampai setahun, mungkin tertentu lah sebulan 2 bulan. Tapi itu sangat menyehatkan. Itu untuk menggeser sekarang gitu teman-teman. Tahu nggak Coca-Cola itu loh, itu orang sudah menjauhi sekarang. Banyak kan air mineral kan, kayak Ronaldo itu salah satunya. Hampir rugi apa 57 triliun tahu nggak? Hanya Ronaldo cuma menggeser doang loh. Karena bilang jangan minum ini enggak dia bilang. Bukan jangan tapi cuma menggeser doang. Itu penting ya, maksudnya sekarang orang udah aware dengan kesehatan. Kalau contohnya mie, market segmentasinya adalah apa? Market orangnya bisa contoh gini, yang suka kesehatan adalah orang tua. Orang tua tuh sudah umur tuh nggak boleh makan mie sembarangan. Terus juga orang tua, kalangan sudah berkeluarga gitu kan. Nah mungkin untuk mahasiswa kayak kalian tuh ala mie yang penting Indomie makan aja kan, tuh gua nggak berpenyakitan kok gitu kan. Nah ini penting kan. Saat kita bisa mendoktrin para orang-orang tua dengan segmentasi produk baru yang menyehatkan, itu kan berarti minimal lah mahasiswa nggak dapet sih, tapi orang tua Anda itu market saya gitu. Itu dari new market ya. Terus gimana market yang sudah menyehatkan? Kita mendevelop produk apa sih? Desain. Gimana produk yang menyehat? Contohnya, minyak juga nggak ada bahan pengawet. Bumbu minyaknya juga nggak. Bahannya pakai apa sih? Nabati apa gitu kan? Ya kita harus bikin terus garamnya seperti apa yang bisa tidak menimbulkan penyakit. Terus sausnya, kecapnya. Kalau kecap pasti aman lah seperti itu kan. Tapi saus dan minyaknya nih berbahaya. Ya, kita harus punya planning atau mendevelop suatu hal yang baru lah. Dengan mie yang baru tagline-nya itu kita sudah punya market baru, tagline baru dan unik, ya kan? Yang lain kan nggak punya. Terus iklannya apa coba? Iklan-iklannya para dokter mungkin yang kita pakai kan, atau mungkin dokter selebritis yang merupakan ini notabene orang seorang dokter yang selepan banyak tuh. Seorang dokter yang menyehatkan dia kan cerita gitu kan. Atau mungkin yang ngomong orang-orang yang memang orang artis atau pejabat tertentu yang memang dia aware tentang kesehatan manusia gitu kan, karena carilah figur-figur influencer seperti apa gitu. Dan iklannya dia nggak cerita macam-macam, iklannya paling gampang kan dia nggak cuman produk itu mie enak dan seleraku enggak makanan sehat itu, nah tagline mungkin makanan sehat itu lebih utama karena kesehatan tuh tidak terkira lah gitu kan, kenikmatan kesehatan itu tidak terkira, makanya ingin makan agar sehat, agar kita bisa beraktivitas, yang kita makan adalah makanan yang tidak sehat seperti itu. Ya itulah seperti itu. Ya, maksudnya new market, new product kita development gitu kan. Terus iklannya ya pakai iklan-iklan yang memang ya pakai orang-orang yang mencintai tentang go green, tentang kesehatan manusia. Carilah figur-figur yang notabene mungkin ada asosiasi, memang di sana ada orang-orang memang mencintai, nggak suka Coca-Cola, nggak suka Indomie, nggak suka makanan yang memang bahan-bahan pakai pengawet, kan ada di sana, ada asosiasi kok, komunitas di sana dia soundingin tuh. Terus bikin kedua berikutnya kita bikin artikel-artikel, konten-konten di YouTube atau konten di TikTok yang hubungan dengan memang makanan itu nggak kedar kita makan, tapi nggak cuma mengenyangkan, tapi makanan harus menyehatkan. Ngerti nggak? Langsung Indomie tuh brek itu mah, kayak Coca-Cola lah. Nah buat saya juga, nah terus Pak, minimal tagline itu menyehatkan gitu kan. Jadi ya terus development kan nggak murah kan, pasti mahal lah. Itu ya pokoknya tugas perusahaan lah seperti itu. Jadi kalau kita bikin mie yang enak sudah ada Indomie. Mie yang biological wisdom ada Indofood ya. Terus berbagai varian juga banyak di sana. Kalau bisa bicara mie ya kita mungkin mie yang menyehatkan gitu kan. Itu tagline ya. Cuma iklan sehat terus dicengkokin tuh. Enggak. Seperti itu sih. Tadi siapa? Sorry. Pertanyaan dari siapa? Mbak Putri ya? Iya, Pak. Itu sih Mbak Intan mirip-mirip ya, tapi lebih kalau kita bicara tentang new market, new product, existing kayak gitu, kita ya harus mengembangkan dengan iklan baru, tagline baru, dengan endorser baru, influencer baru, dengan strategi baru lah. Karena kita orang baru sih. Nanti kalau iklannya bikin Indomie goreng mirip-mirip kita nggak inilah.
Ya mungkin kalau mau yang sama mungkin pricing-nya dimurahin gitu Mas, seperti itu. Paling sih, tapi kan nggak bisa dongkrak lah seperti itu. Ada yang nambahin teman-teman barangkali? Dengan apa namanya positioning lah. Ya kan? Untuk udah positioning kan iklannya udah orang pakai artis keren nih gitu kan. Ingat banget artis itu, ingat iklan nih. Kalau ingat artis itu ingat Ariel gitu kan. Misalkan gitu kan. Habis itu ada Luna Maya dan siapa namanya? Cut Tari. Pasti ingatnya Vanessa Angel nih. Bukan lagi Almarhum Pak. Nah, makanya gitu ya, ya kan? Karena ini akan premis ya. Kan bisa Ariel, ya kan? Habis itu ada Luna Maya sama Cut Tari. Ingatnya bukan lagi sekarang Gisel kan, tapi ingatnya Vanessa Angel pasti. Percaya deh. Bener nggak? Kalau kemarin masih belum Vanessa Angel, kemarin masih Gisel ya. Gitu sih. Ya itu caranya lah. Ayo teman-teman yang lain, ini ada Rio baru join. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada Pak, izin Mbak bertanya. Ayu, Afiatus Solihah, gimana Mbak? Iya, izin bertanya ya Pak. Ya. Strategi pemasaran apa yang digunakan perusahaan besar dalam mencapai target pasar? Oke, pertanyaan bagus banget nih. Untuk perusahaan besar itu strategi apa suatu perusahaan dipakai untuk mencapai target pasar gitu kan? Iya. Ada yang mau tuh menjawab nggak? Strategi apa yang dipakai untuk perusahaan besar untuk mencapai target pasar sih? Strateginya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Pak. Mas Andika ya? Mungkin menurut saya salah satu strateginya ya kita pakai apa yang namanya diversifikasi produk. Nah, usaha ini tuh lakukan penganeka ragaman produk. Nah, atau menciptakan produk sehingga selera dan kebutuhan masyarakat ini dapat meningkatkan penjualan, Pak. Dan yang keduanya mungkin dengan apa akuisisi suatu perusahaan. Nah, misalnya perusahaan itu lagi rame ya kita bisa apa namanya bisa mengakuisisi Pak. Kurang lebih begitu, Pak. Oke. Kalau kata Mas Andika sih dia pakai diversifikasi produk. Kalau diversifikasi produk tahu kan tadinya apa namanya new product dan new product dan new apa tadi? New market kan. Nah, saya tadi juga diversifikasi kan sama new market baru dan penetrasinya diversifikasi. Jadi menggunakan sistem apa namanya sesuatu yang beda. Yang kedua tadi mengakuisisi apa tadi? Mengakuisisi produk atau gimana? Atau mengakuisisi apa tadi? Beli itu produknya Pak, kayak dulu tuh apa tuh yang PT teh botol gitu beli itu apa namanya fit, produk fit yang Aqua tuh. Beli fit. Beli fit untuk maksudnya? Ya gitu biar gak ada saingannya tuh Pak. Oh. Membeli fit maksudnya apakah? Lah kalau Indofood kan terang nih, dia untuk mengembangkan suatu bisnis agar jadi pionir market leader itu apa namanya? Sorry. Ada Sarimi, ada Indomie, satunya lagi kan Supermi ya. Perusahaan Supermi itu dibeli, Mas. Jadi emang dia untuk mengurangi saingan tersebut dibelilah perusahaan. Iya Pak, mungkin kurang lebih begitu. Seperti itu. Jadi teman-teman tahu nggak? Untuk mengurangi persaingan itu ada vertikal, ada horizontal. Contohnya ya tadi nanti jelasin deh. Nanti ada lagi nggak selain Mas Andika? Thank you Mas Ade, benar sih. Ada diversifikasi untuk menguatkan itu. Kita berbeda dengan yang lain. Ada market baru dan juga ada produk baru agar tumbuh lebih besar lah. Untuk apa target perusahaan. Ada yang menambahin nggak yang lain? Gimana untuk mencapai target teman-teman? Strategi apa sih yang kalau perusahaan besar nih yang dilakukan? Coba jawab Pak. Ya silakan. Pertama mengevaluasi pasar. Terus tuh melihat perkembangan pasar kayak gimana sih. Nah terus setelah udah ngelihat perkembangan pasar, melakukan inovasi sama mengikuti perkembangan teknologi Pak. Oke. Terima kasih. Oke, katanya ada 4 langkah yang dilakukan Mas Anjar itu. Pertama adalah kita apa? Riset pasar ya. Meriset pasar, terus juga mengevaluasi pasar, terus tadi apa? Pengembangan pasar. Lihat perkembangan pasar, Pak. Pengembangan pasar, terus terakhir apa? Inovasi sama mengikuti perkembangan. Oke, inovasi yang pasar itu 4 itu. Jadi
Yang dimaksud adalah kita harus tahu apa kebutuhan market seperti apa. Terus juga kita harus juga mengevaluasi pasar tuh yang diinginkan seperti apa sih, positioning-nya atau targetnya seperti apa. Terus habis itu ada juga mengembangkan pasar, juga inovasi lah salah satu bentuk. Tepat. Oke, thank you Mas Anjar. Yang lain teman-teman? Untuk membuat perusahaan itu, untuk mencapai target perusahaan besar itu teman-teman pasti dibutuhkan strategi kan. Nah, strategi itu teman-teman ada 2 sebenarnya, Mas. Kalau strategi yang umum itu ada Blue Ocean. Blue Ocean itu kayak apa? Telkom enggak sih, tapi apa PGN ya, atau Pertamina atau perusahaan gas negara itu kan dia sendirian, monopoli kan. Dia tanpa harus kerja keras dia udah memenangkan market itu kan. Enak banget saat tiduran ya. Itu kan BUMN lah, kelakuan BUMN kan seperti itu. Maksudnya saya nggak ngecilin teman-teman keluarga Anda mungkin kerja di PGN enggak, itu kan strategi atas lah gitu kan. Anda kan sebagai pekerja, orang tua Anda mungkin kan. Nah, tapi ada juga Red Ocean itu ya memang kita berdarah-darah untuk menjadikan perusahaan itu menjadi market leader, menang pasar itu nggak gampang lah. Posisi kita harus tahu dulu kan, maksudnya kalau kita tuh kan tadi juga ada nanya penetration market tadi kan, ada diversifikasi market, ada tadi juga banyak kan, maksudnya kita di posisi mana dulu gitu. Kalau memang kita kayak diversifikasi tadi Mas Handika tadi, kita juga harus punya market baru dan segmentasi baru dan produk baru gitu kan. Tapi kalau penetrasi kita kan harus tahu juga untuk menjadikan perusahaan itu besar, penetrasi di mana? Kalau Indomie itu Indomie goreng penetrasi di sana dengan existing market kan, market yang sudah ada, produk yang sudah ada gitu Mas. Indomie goreng ya, maksudnya penguatnya tuh. Tapi kalau misalnya tentang empal gentong kan itu juga masih baru kan, new product tapi market juga baru, tapi sekarang udah existing semua lah seperti itu. Beda dengan yang baru-baru gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang ini, kita akan bicara tentang development growth strategi ya. Yang tadi DGS ya, development product growth itu kita market penetrasinya seperti apa lah. Terus kalau udah penetrasi udah tepat, kita juga harus mengembangkan market. Tadi Mas Anjar juga bilang tentang pengembangan ya. Kalau pengembangan market berarti apa? Kita harus ada market pasar baru tapi dengan apa? Produknya existing, taruhlah gini. Indomie goreng itu kita akan mencari pasar baru apa? Indomie super pedas. Ya, orang suka pedas, Indomie super jumbo, ngerti nggak? Maksudnya produk yang sama tapi kita utility-nya, tahu kan teman-teman, pernah nggak makan Indomie yang super jumbo? Ada kan? Kalau teman-teman lagi lapar kan pengen 2 tuh yang jumbo. Terus ada yang pedas, super pedas ada kan? Udah super jumbo. Jadi itu adalah yang sudah ada existing produknya itu dengan market yang berbeda, market baru lah. Indomie goreng sudah punya market yang standar biasa, dikembangkan menjadi jumbo. Orang yang lapar banget nih, atau pengen daripada makan 1 mungkin 2 lah. Terus kan udah jumbo nih. Ada juga memang yang suka pedas itu, yang standar tapi pedas kan, Indomie goreng pedas. Ada juga super jumbo, super pedas kan berapa kali tuh? Banyak banget. Jadi gimana sih development market? Ya kita kembangkan marketnya, pasarnya dikembangkan, produknya masih sama. Taruhlah Panadol untuk sakit gigi dulu, sekarang untuk batuk pilek, untuk alergi, untuk sakit gigi, untuk sariawan barangkali kan, itu kan namanya produk yang sudah ada tapi kita marketnya kita kembangkan kan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah kita bicara tentang produk development ya. Kalau kita market development tadi kan new marketnya. Kalau produk development itu kita bicara tentang marketnya sudah ada gitu kan. Misalnya gini, kayak mie Aceh kan, Indofood sudah punya masa marketnya di Aceh, tapi dia kembangkan lagi dengan new produk. Orang punya market di Aceh sudah ada, marketnya Aceh sudah ada, tapi kita kembangkan lagi produk-produk di Aceh untuk lokal bisnis Cirebon dengan empal gentong, ngerti nggak? Seperti itu sih. Jadi kita strategi pertumbuhan dengan nanti penetrasi, market development, product development, sama diversifikasi. Diversifikasi kan produk baru dan market baru sih. Itu aja cukup teman-teman. Kalau bicara tentang General Electric dan sebagainya, itu juga banyak sih. Paling gampang itulah di formal itu kan. Itu teman-teman. Gimana tadi sama-sama pertanyaan tadi? Halo? Jelas Pak, terima kasih. Ya nanti saya share ya, dibaca kembali. Maksudnya itu sih. Kalau tadi memang kayak tadi produknya baru dan perusahaan baru ya tadi diverifikasi sih. Gitu. Kalau pertanyaan gini, kalau misalnya produknya udah lama, market udah lama ya pakai produk penetration kan, market penetrasi aja gitu mah. Kalau memang marketnya itu baru, terus produknya udah lama ya pakainya market development gitu kan, kayak gitulah pokoknya.
nanti kalau tanya apa ini, insya Allah ada 4 kuadran itu produk. Kalau dengan perusahaan baru dan produk baru gimana gitu kan. Jadi seperti itulah. Udah ada jawaban sih, ada metriknya lah. Insya Allah nggak bakal salah kan. Oke teman-teman, mungkin minggu depan aja ya, kan saya habis ini mau ngajar nih jam 3 nih. Karena ini harus sholat asar dulu nih. Saya mau ngajar manajemen akuntansi sih, kelas lain gitu kan. Pokoknya sekarang ditulis dulu, ya ada pertanyaan mungkin dikirim aja pertanyaannya ke ini. Nanti minggu depan kita langsung bahas gitu, Mas. Ke sekretaris saja ya, Japri ya. Japri ada pertanyaan buat Pak Ramadi minggu depan. Nanti langsung waktu awal kita langsung tanya jawab lah. Oke teman-teman, buat saya menolak pertanyaan ya. Sorry banget karena ini sudah jam 3 gitu kan. Tapi makasih banyak, kita waktunya full time banget nih. Jadi udah sukses lah seperti itu. Oke teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan ya karena situasi dan kondisi ya saya mungkin tutup pertanyaan, mungkin di minggu depan kita lanjut. Salam sukses dari saya teman-teman, luar biasa waktu yang sangat sempit ini bisa dimaksimalkan. Mungkin yang minggu ini belum bertanya atau menjawab, minggu depan kasih kesempatan selebar-lebarnya lah. Salam sukses dari saya, Akhirul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Minggu depan kita masih ada perkuliahan ya untuk juga apa kisi-kisi UTS lah ya. Oke Pak, siap. Ya, oke Mas Terima kasih Mansur ya. banyak, Pak.